Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah maghrib yang rahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat, termasuk di dalamnya nikmat kesehatan. Di sisi lain ada saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sedikit dicabut nikmat kesehatannya. Kita berdoa kepada Allah semoga mereka diberikan oleh Allah kesabaran dalam menjalani ujian tersebut dan diberikan segera kesembuhan dan dijadikan ujian tersebut menjadi mengangkat derajat mereka yang lebih tinggi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang artinya adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang terbaik di antara kalian untuk keluargaku. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadis yang ringkas ini memberikan kepada kita begitu banyak pelajaran, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu panduan terkhusus di dalam kegiatan atau di dalam interaksi rumah tangga. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kalau kita konfirmasi ke kondisi kita khususnya di Aceh, salah satu sumber menyebutkan bahwa diperkirakan di sekitar tahun 2021 sampai 2022 ada kurang lebih 600 atau 6.000 kasus perceraian untuk Aceh 2021 sampai 2022. Dan dengan berbagai macam penyebab, ada penyebabnya himpitan ekonomi, ada penyebabnya judi, dan beberapa penyebab-penyebab yang lain. Tetapi penyebab yang mendominasi adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kondisi ini kalau kita bandingkan dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi, ini merupakan salah satu teori yang perlu kita kembangkan untuk menjadi salah satu solusi di mana sedang merebaknya perceraian atau secara khusus merebaknya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kalian. Sebaik-baik kalian. Kata para ulama kita, sebaik-baik di sini maknanya adalah sebaik-baik kalian di hadapan Allah. Artinya orang yang memiliki sifat setelah ini merupakan orang yang baik di hadapan Allah tabaraka wa taala. Karena sebahagian manusia menganggap bahwa orang yang baik itu hanya sebatas dilihat bagaimana baik hubungannya sama Allah, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Betul bahwa salah satu ciri orang yang baik adalah baik ibadahnya. Tapi jangan lupa bahwa kebaikan yang dimaksud di dalam Islam tidak hanya sebatas bagaimana baiknya hubungan seseorang kepada Khaliknya, kepada Allah, tetapi juga dilihat bagaimana baiknya hubungannya kepada sesama makhluk Allah. Maka dalam hadis ini Rasulullah memberikan salah satu kriteria orang yang baik di sisi Allah adalah orang yang baik hubungannya, interaksinya dengan sesama makhluk Allah. Di antaranya apa kata Rasulullah? Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di sisi Allah itu adalah di antaranya orang yang paling baik interaksinya dengan keluarganya. Siapa keluarga di sini? Para ulama kita mengatakan keluarga di sini mencakup orang-orang terdekat atau orang-orang di sekeliling kita. Terkhusus bagi yang sudah berkeluarga, maka pasangannya, seorang suami, istrinya. Salah satu ciri orang baik adalah orang yang paling baik
muamalahnya, paling baik interaksinya dengan pasangannya. Kalau dia sebagai suami, berarti paling baik interaksinya dengan istrinya. Kalau dia sebagai seorang istri, paling baik interaksinya dengan suaminya. Dan ternyata ini bukan pepesan kosong diungkapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat ini bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh Rasulullah kalau beliau sedang di rumah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, di antara yang dilakukan Rasulullah SAW itu kalau beliau sedang di rumah, kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah itu paling suka membantu istrinya. Wa idza hadaratis shalah kharaja. Tapi kalau sudah datang waktu salat maka beliau pun keluar. Di hadis yang lain Rasulullah disebutkan beliau mengerjakan kebutuhan-kebutuhan sendiri, ya, tidak berpangku kepada istrinya. Jadi Rasulullah senang membantu istrinya. Bahkan kata para ulama kita, salah satu ciri orang baik itu, salah satu ciri suami yang baik adalah suami yang suka membantu istrinya, membantu pekerjaan istrinya, enggak gengsi, masak sesuai dengan waktu yang dia miliki. Cuci baju, jemur baju, kenapa tidak? Apakah ini perbuatan yang dianggap tabu? Tidak. Ini dilakukan oleh manusia terbaik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ini perbuatan tidak baik, nggak akan mungkin dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para suami, mari kita cek, apakah kita sudah mengikuti Rasulullah SAW, terkhusus interaksi kita dengan pasangan kita, dengan istri kita. Yang istri coba cek, bagaimana interaksinya dengan suaminya. Sejauh mana kita sering membantu pekerjaan-pekerjaan istri kita di rumah. Ini salah satu, ya, ciri suami yang baik. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, dan juga baik di sini adalah berkaitan dengan urusan-urusan agama. Selain dia baik membantu istrinya, pekerjaan-pekerjaan rumahnya, juga urusan-urusan agamanya, urusan akhirat. Ya, dia ingatkan istrinya salat, dia ingatkan kalau istrinya misalnya melakukan kemaksiatan. Ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana ketika Allah memuji Nabi Ismail alaihissalam. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kana ya'muru ahlahu bis salah waz zakah wa kana inda rabbih mardiyya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi Ismail itu di antara kebaikannya adalah senantiasa memperhatikan salat keluarganya. Diingatin. Udah datang waktu salat diingat, ditanya, difasilitasin, diajarkan agar dia menjaga ibadahnya. Wa kana inda rabbih mardiyya. Inilah yang menyebabkan Nabi Ismail itu diridhai, disayangi oleh Allah. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, maka ayat-ayat dan hadis-hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah sikap baik kita terhadap orang-orang terdekat kita, terkhusus terhadap pasangan kita. Dan juga banyak hadis-hadis yang lain yang menceritakan bagaimana Rasulullah itu adalah orang yang paling baik terhadap pasangannya. Makanya istri-istri Rasulullah itu cemburu kalau Rasulullah terlambat balik ke rumah. Kenapa? Mereka ingin mendapatkan kebaikan. Ya, senang kalau istri Rasulullah itu datang. Jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci pasangan kita. Jangan sampai kehadiran kita di rumah tangga menjadi beban bagi keluarga kita. Ini musibah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu hadis, ya, hadis berkaitan dengan cerita bagaimana Rasulullah SAW itu suka ngobrol dengan istrinya sebelum tidur. Hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab menuntut ilmu, ya. Kata para ulama kita, ada apa gerangan? Hadis ngobrol sama istri dimasukkan oleh hadis ngobrolnya Rasulullah sama istrinya sebelum tidur dimasukkan dalam bab mencari ilmu. Kata para ulama kita, mencari ilmu itu ibadah. Begitu jugalah ngobrol sama istri, itu adalah bagian dari ibadah. Jangan dilalaikan. Sebagian suami kadang-kadang begitu karena kesibukannya pulang ke rumah tidur. Besok pagi seakan-akan istrinya hanya sebatas robot yang menerima perintah dengan tombol-tombol, kerjakan, berhenti dan seterusnya. Tidak. Seorang istri itu juga manusia yang dia punya perasaan. Bagaimana Rasulullah memperlakukannya? Ini menjadi pelajaran penting bagi kita sekalian. Dan kalau ini dipraktekkan, maka insya Allah, ya, ini menjadi salah satu penyebab, ya,
ditekannya atau minimalisirnya angka-angka KDRT tersebut. Dan Rasulullah pernah mendengarkan dari Aisyah radhiyallahu anha bagaimana ada sebagian istri melapor kepada Aisyah tentang perilaku suaminya yang tidak baik. Apa kata Rasulullah? Itu suami-suami yang jelek, suami-suami yang tidak baik. Rasulullah mengecap para suami yang kasar sama istrinya, para suami yang tidak baik sama istrinya sebagai suami-suami yang jelek. Sebagian suami kadang-kadang kalau sama temannya begitu open, ngobrol 1 jam, 2 jam, gak ada alasan. Bahkan kalau dia di rumah, tiba-tiba ditelepon temannya, datang meskipun tengah malam. Tapi begitu istrinya meminta waktu untuk curhat sedikit saja, dia bilang, udahlah, kenapa itu saja yang diulang. Begitu pelit sama pasangannya. Sebagian suami kalau sama teman-temannya begitu royal, ayo makan di rumah, makan ini, di rumah makan sana. Tapi kalau sama suami, sama istrinya, sama anaknya, ini sedang ekonomi menurun, harus melakukan penghematan di sana sini. Bukan berarti berlebih-lebihan, tapi Rasulullah mengingatkan kepada kita, ketika kita diperintahkan berbuat baik kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, maka kita harus lebih berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita. Agar apa? Kita menjadi orang-orang terbaik, menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat manusia-manusia terbaik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, ada salah satu kisah. Salah seorang sahabat namanya Uthman ibnu Maz'un. Uthman ibnu Maz'un ini memiliki teman namanya Salman Al-Farisi. Pada suatu hari Salman Al-Farisi mendatangi rumah Uthman ibnu Maz'un. Dan Salman disuguhkan makanan. Dan Salman tanya, kenapa kamu tidak makan? Ya, maka istrinya menyampaikan kepada Salman bahwa ya, Uthman ini selalu puasa ya, dan tidak makan, jarang sekali makan. Dan dia juga, istrinya menyampaikan kepada Salman bahwa Uthman ini seakan-akan sudah tidak lagi perlu kepada istrinya. Maka dinasihati oleh Salman, wahai Uthman, inna li'ainika 'alaika haq. Ya, kamu terus sholat malam, tapi ketahui bahwa matamu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Maksudnya apa? Bagi waktu, ibadah silahkan, tetapi jangan lupa juga istirahat. Meskipun jangan istirahat terus, tidak ibadah juga salah. Tapi Islam membagi dua, silahkan ibadah juga silahkan istirahat. Wa inna li ahlika 'alaika haq. Kata Salman, wahai Uthman ibnu Maz'un, ketahuilah istrimu juga punya hak yang harus engkau tunaikan, hak waktu dan hak-hak yang lain. Jangan karena alasan saya mau ibadah, istri ditinggalkan, tidak boleh. Apalagi kalau meninggalkan istri karena sibuk nongkrong di kafe, sibuk keluyuran kemana-mana. Maka Uthman bin Mas'un sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku ditegur oleh Salman begini dan begitu. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman. Wahai Uthman, betul apa yang dikatakan oleh Salman tersebut. Maksudnya, jangan gara-gara ibadah engkau meninggalkan hak-hak atau kewajibanmu terhadap istrimu. Apalagi kalau meninggalkan kewajiban-kewajiban terhadap istri karena hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang terbaik ya, untuk manusia, dan terbaik menjadi orang-orang terbaik ya, dengan orang-orang terdekat kita, terutama secara khusus ya, dengan pasangan kita, yang itu merupakan salah satu ciri baik atau tidak baiknya kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.